hari ini kita belajar sama-sama tentang firman Tuhan. Jadi kalau kita diciptakan Tuhan sebagai wanita, itu adalah sudah ditentukan pilihan Tuhan atas seluruh kehidupan kita. Bukan karena Tuhan nggak ada kerjaan sehingga Dia menciptakan seorang wanita, tapi tujuan Tuhan menciptakan kita seorang wanita adalah untuk menolong setiap suami yang ada di samping kita. Amin. Kita diciptakan dari tulang rusuk. Tulang melambangkan kekuatan. Jadi biarlah setiap walaupun keadaan kita mungkin orang melihat orangnya lemah lembut, gemulai, keibuan, ada juga yang wanita gagah perkasa seperti itu ya. Percaya bahwa setiap kita ada yang lemah lembut, ada kekuatan Tuhan yang sudah ditaruh dalam setiap kehidupan kita. Amin. Ada wanita yang semuanya bisa dia pegang, semuanya bisa dikerjakan, semua pekerjaan bisa dipegang, baik itu pekerjaan laki atau pekerjaan wanita, dia semuanya bisa. Ada yang tipe seperti itu. Tapi di sisi lain Tuhan pasti memberikan roh yang lemah lembut, hati yang lembut. Mungkin ngomongnya gak bisa halus, ngomongnya keras, tapi ada hati yang lemah lembut yang Tuhan taruh di sini. Jadi berbagai karakter Tuhan ciptakan atas seluruh kehidupan kita. Kita mengucap syukur. Sore hari ini kita buka di dalam Ibrani 13 ayat yang ke-5. Kalau mau judul khotbahnya adalah kebutuhan melawan gaya hidup. Jadi kita belajar sama-sama sore hari ini. Ibrani 13 ayat yang ke-5. Sudah ketemu? Ibrani 13 ayat yang ke-5. Sudah ketemu? Janganlah kamu menjadi hamba uang, dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Ya, kalau kita lihat saat-saat ini, kita wanita yang sudah ditentukan oleh Tuhan, kebanyakan dari setiap kita itulah mengatur keuangan keluarga. Ada sih yang suami yang mengatur, tapi itu kayaknya sebagian kecil. Tapi sebagian besar itu wanita itu sebagai bendahara iya, sebagai juru masak iya, semuanya dah. Makanya Tuhan itu luar biasa. Kita diciptakan dari tulang rusuk itu yang biar kita kuat. Jadi kalau kita melihat hari-hari ini, kok tidak semakin baik ya? Semua kan pasti ada yang semua barang kok naik ya. Tidak ada yang murah sekarang. Semua barang naik. Saya coba telepon adik saya, tanya yang di Jawa. Biasanya kan Jawa lebih murah kan. Ternyata sama aja. Ternyata harganya sama aja. Loh, kok sama? Kok sama? Biasanya di sana itu lebih murah. Ternyata sekarang sama aja. Jadi semuanya merasakan bagaimana kondisi saat ini yang tidak baik. Dan kita sebagai wanita Allah pasti dituntut untuk berpikir secara ekstra. Bagaimana mengatur setiap keuangan yang ada dalam keluarga kita. Ya ada bersyukurnya ya. Ada COVID. Dengan COVID itu kita bisa belajar bagaimana kita bisa mengendalikan pengeluaran kita, bagaimana kita bisa bertahan di dalam kondisi yang tidak baik. Setelah COVID malah keadaannya semakin tidak baik. Sekarang semuanya sudah mungkin kelihatan sudah mau dipulihkan. Tapi kenyataannya semua barang-barang naik. Nah, ini adalah kita minta hikmat sama Tuhan. Dikatakan tadi bahwa di dalam Ibrani tadi, janganlah kamu menjadi hamba uang, dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Nah,
Kita mau lakukan firman ini, kita mau belajar, kita mau cukupkan apa yang ada dalam seluruh kehidupan kita. Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau, kata firman Tuhan. Banyak sekali ya, saya banyak melihat bahwa anak-anak Tuhan itu belum semuanya hidupnya tuh, kalau dia merasakan tuh belum merasa puas, belum merasa cukup. Jadi masih kurang, masih memenuhi setiap keinginannya dengan berbagai cara untuk tawaran-tawaran dunia. Kita tidak kembali lagi kepada firman Tuhan. Cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Kan banyak anak-anak Tuhan yang belum merasa cukup dan berusaha untuk memenuhi keinginan ya, bukan kebutuhan. Alkitab juga mengatakan bahwa kita harus fokus kepada kebutuhan kita, bukan keinginan kita. Karena keinginan kita itu pasti mendatangkan banyak sekali cobaan. Jadi sore hari ini mari belajar sama-sama. Tuhan ingatkan untuk kita fokus kepada kebutuhan, ya, kepada kebutuhan. Karena banyak hamba-hamba Tuhan yang sudah banyak nubuatan, banyak penglihatan ke depan nanti tidak akan semakin baik. Mungkin kita dulu beranggapan COVID sudah selesai, semuanya akan lancar kembali, kan seperti itu. Tetapi apa yang terjadi? Perang mau dimulai, semua harga naik. Ada teman saya yang menikah dekat Belanda itu, di sana krisis luar biasa. Telepon dia buka koran kosong, tidak gerak, isinya apa-apa, cukup untuk makan sehari. Karena semua pasokan gas, semua pasokan apa dari Belanda itu sudah ditutup. Ada perang Rusia Ukraina. Kita kan nggak berpikir seperti itu waktu COVID. Tapi kenyataannya setelah COVID sudah mulai membaik, melandai, sudah pulih, terjadi perang. Nggak terpikir oleh Tuhan. Jadi kita mau terus berjaga-jaga, bagaimana kita bisa bertahan. Salah satunya kita fokus kepada kebutuhan kita hari-hari ini, bukan kepada keinginan kita. Dikatakan di dalam Yakobus 1 ayat 14, Yakobus 1 ayat 14, tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri, karena diseret dan dipikat olehnya. Nah, ini firman Tuhan katakan, tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri, karena diseret dan dipikat olehnya. Oleh siapa? Ya oleh keinginannya itu. Gaya hidup dan keinginan dunia itu bukan dari Tuhan. Ya, gaya hidup dan keinginan itu, dunia itu bukan dari Tuhan. Kalau firman Tuhan, jangan dibuka, saya bacakan 1 Yohanes 2 ayat 16 dikatakan, sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Ada beberapa minggu yang lalu ya, ada hamba Tuhan ngomong bahwa iya, kita itu adalah bukan dari dunia. Kita itu di dunia ini adalah pelancong, pengunjung. Siapa yang mau menetap di dunia? Enggak ada. Tuhan sudah sediakan tempat di surga. Asal kita adalah dari surga, dan kita adalah warga kerajaan surga. Tapi kita masih ada di dunia, dan gaya hidup yang harus kita pakai adalah gaya hidup kerajaan surga, bukan kerajaan dunia. Susah kan? Kita hidup di dunia, tidak boleh mengikuti gaya dunia, tetapi kita harus mengikuti asal kita, yaitu kerajaan surga. Kita berasal dari surga. Kita harus ikuti gaya hidup kerajaan surga.
karena kita berasal dari surga. Kita tidak akan menetap, kita tidak akan menetap di bumi. Kita akan pulang ke rumah kita yang sesungguhnya. Saya ulangi 1 Yohanes 2 ayat 16 tadi. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Sekarang bagaimana caranya untuk tidak terikat oleh keinginan itu? Bagaimana cara kita untuk tidak terikat oleh keinginan kita? Kita mau mencukupkan apa yang Tuhan berikan dalam seluruh kehidupan kita. Yang pertama adalah kita selalu mengucap syukur dengan apa yang kita miliki, untuk kita tidak terikat dengan keinginan dunia. Kita mengucap syukur dengan apa yang Tuhan percayakan saat ini. Seberapapun yang Tuhan percayakan, kita mengucap syukur. Di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 18, di situ firman-Nya katakan bahwa mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Yesus Kristus bagi kamu. Mengucap syukur dalam segala hal. Jadi sebelum ibadah dimulai, kita juga berdoa seperti itu. Kita harus mengucap syukur, karena di dalam ucapan syukur pasti ada mujizat. Amin. Saya pernah mengalami ada suatu permasalahan, mau berdoa nggak bisa ngomong. Kita mengucap syukur itu yang Tuhan mau. Mau berdoa kata-kata sudah habis, tapi doanya belum dijawab. Kita mengucap syukur, di situ mujizat Tuhan dinyatakan. Jadi Bapak, ibu-ibu jangan patah semangat kalau saat ini doa kita belum dikabulkan sama Tuhan, belum dijawab sama Tuhan. Percaya bahwa waktu kita itu bermakna. Jangan sekali-kali kita memaksa Tuhan. Karena kita memaksa hasilnya pasti tidak baik. Jadi cara untuk kita tidak terikat oleh keinginan dunia adalah mengucap syukur. Mengucap syukur apa yang sudah Tuhan percayakan itu, Tuhan berikan itu, pasti yang terbaik. Yang kedua adalah untuk kita tidak terikat dengan keinginan dunia yang kedua adalah fokus kepada kebutuhan pokok. Fokus kita jangan ke yang lain-lain. Kebutuhan pokok kita. 1 Timotius 6 ayat 8 dikatakan, asal ada makanan dan pakaian, cukuplah. Nah, kebutuhan pokok, ya kalau zaman saya dulu waktu SMA itu ada pelajaran kebutuhan pokok, kebutuhan primer, sekunder, nah seperti itu. Nggak tahu sekarang, zamannya sudah berubah. Jadi diajarin di situ. Firman Tuhan juga katakan, asal ada makanan dan pakaian, cukuplah. Tapi kita kan enggak. Ya apa ya? Ya. Kalau kita makan kita itu seberapa sih? Kan enggak seheboh itu. Kalau kita makan itu kadang ada ini. Suami suka ini, anak suka ini. Kan seperti itu. Iya enggak? Ya. Sebagai ibu-ibu itu keluhannya itu seperti itu. Anakku yang satu suka ini, anakku yang satu suka ini, suamiku suka ini. Jadi bermacam-macam. Sebenarnya kalau firman Tuhan katakan cukuplah. Nah, cukup itu kan relatif. Tetapi melihat keadaan sekarang, kita harus berhikmat. Kita harus berhikmat. Kalau kita pikir kita akan kurang, mungkin satu piring full, paling sedikit aja kan sudah punya. Jadi kita harus berhikmat saat ini. Bagaimana kita bisa mengelola setiap apapun yang Tuhan percayakan, keuangan,
pekerjaan. Jangan fokus pada keinginan mata. Aduh, kalau nurutin mata kan nggak ada habis-habisnya. Aku sudah punya model begini baju, model begitu belum, warna begini udah, warna begitu belum, kan seperti itu. Jadi hari-hari ini Tuhan lagi mengajar setiap kita bagaimana kita itu berhikmat untuk kita boleh mempergunakan waktu yang singkat di dunia ini. Kita mau hidupi firman ini, kita mau cukupkan apa yang ada pada kita saat ini. Jangan melayani keinginan mata kita, tidak ada habisnya. Kemarin saya ketemu teman, ya bahasanya aku lapar mata. Tahu lapar mata? Semua yang dibeli, makanan semua dibeli. Sudah nyampe rumah, makan segini udah kenyang. Terus yang lain itu kemana? Puji Tuhan kalau diberikan ke orang lain. Kalau dibuang, kan sayang. Saya orang yang anti membuang makanan. Saya anti membuang makanan. Jadi jangan ada lagi yang namanya lapar mata. Kalau mungkin ya Tuhan itu taruh semua karakter dalam kehidupan kita. Ada yang suka jalan-jalan ke mall. Kalau saya nggak suka. Saya sukanya ke pedesaan, ke pegunungan. Kalau Bu Mei sukanya ke mall. Bu Flora juga ke mall ya. Sekali. Kalau saya ke mall itu nggak suka. Nah kalau sudah di situ, sudah di mall, karena sudah bertobat. Kok zaman dulu belum bertobat aja. Semua diambil. Setelah nyampe rumah, kok nggak cocok ya? Tadi kok bagus di sana. Nah seperti itu. Jadi Tuhan ajarin malam hari ini bagaimana kita tetap fokus kepada kebutuhan pokok kita. Cukupkanlah dengan yang ada pada setiap kita. Kita tidak boleh fokus pada keinginan mata. Kalau kita ada itu nggak ada habis-habisnya ada keinginan mata. Terus belajar fokus apa yang kita butuhkan hari-hari ini. Semua sudah ikut wanita cakap berdampak ya? Sudah? Karena dia keluar kota terus. Wanita cakap berdampak. Nah, situ bagus sekali pelajarannya bagaimana kita dibentuk di situ untuk kita boleh dikasih hikmat, kepandaian, kecerdasan untuk mengatur keluarga yang Tuhan percayakan. Yang ketiga, untuk kita tidak terikat oleh keinginan daging tadi, yaitu Lukas 3 ayat yang ke-14. Cukupkanlah dengan penghasilan kita. Lukas 3 ayat 14. Dan prajurit-prajurit bertanya juga kepadanya, dan kami, apakah yang harus kami perbuat? Jawab Yohanes kepada mereka, jangan merampas dan jangan memeras. Cukupkanlah dirimu dengan gajimu. Nah, yang ketiga ini adalah cukupkan dengan penghasilan kita. Jadi kita tahu diri, tahu kondisi kita sendiri. Karena kita tadi kan sebagai bendahara, kita sebagai pengatur keuangan di dalam keluarga. Kita harus tahu diri. Ada bisa pengendalian diri dalam segala kehidupan kita. Untuk kita boleh mempergunakan setiap berkat yang Tuhan percayakan. Kita harus mencukupkan dirimu dengan gajimu. Lukas 3 ayat 14 tadi dikatakan, cukupkan dengan penghasilan kita itu artinya. Mencukupkan apa yang saat ini ada dalam kehidupan kita. Jangan belanja melebihi dari keuangan kita, dari kemampuan kita, dari penghasilan kita.
Ada janji Tuhan tentang pemenuhan kebutuhan. Di dalam Filipi 19, Filipi 4 ayat 19, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Inilah janji-janji Tuhan tentang pemenuhan dalam seluruh kehidupan kita. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Ada juga janji Tuhan yang ada di dalam Matius 6 ayat 31 sampai 32. Ini ayat yang tidak asing ya. Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan, apakah yang akan kami minum, apakah yang akan kami pakai. Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya. Perintah Tuhan katakan bahwa janganlah kita khawatir akan apa yang akan kita makan, apa yang akan kita pakai. Tetap kebutuhan pokok yang firman Tuhan catat. Ingat, bukan keinginan. Apa yang kamu makan, apa yang kamu pakai. Tetap firman Tuhan itu fokusnya adalah kebutuhan pokok, bukan keinginan. Kalau keinginan kita nggak ada di dalam ayat-ayat firman Tuhan. Karena kita tahu bahwa keinginan di depan tadi katakan bahwa keinginan itu datang dari dunia ini yang sekarang kita lihat. Tapi kebutuhan Tuhan pasti berjanji akan memenuhi. Jadi jangan sekali-kali kita merasa khawatir yang berlebihan apalagi itu. Percaya bahwa Tuhan pasti akan dengar doa kita dan Tuhan akan jawab doa. Kalau saat ini kita belum menerima, Tuhan belum penuhi doa kita, belum jawab, itu hanyalah masalah waktu. Ingat, itu hanyalah masalah waktu. Tapi janji Tuhan selalu ditepati atas seluruh kehidupan kita. Apa yang harus dilakukan agar kebutuhan pokok itu cukup? Apa ya yang harus kita lakukan agar kebutuhan pokok tadi, yaitu tentang makan cukup dan pakaian cukup. Jangan yang lain, saya nggak berbicara aksesoris yang lain, mobil kayak motor kayak enggak. Tuhan berbicara tentang kebutuhan pokok malam hari ini. Jadi kita belajar. Kalau kita sudah menguasai tentang kebutuhan pokok yang Tuhan ajarkan, untuk memanage lagi ke depannya, Tuhan percayakan berkat lagi, kita pasti bisa untuk mengatur setiap berkat yang Tuhan percayakan. Apa yang harus dilakukan agar kebutuhan pokok itu cukup? Yang pertama adalah carilah Tuhan dan kebenarannya. Matius 6 ayat 33 dikatakan, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Ayat inilah Ibu yang membuat saya pindah kembali dari Jawa. Ayat ini, carilah dulu kerajaan, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan. Saya sering bersaksi 3 bulan di sini, 3 bulan pertama di sini, saya jadi pembantu berdua sama suami saya. Di rumah saya punya pembantu untuk 2 anak saya. Kalau saya tidak ingat firman ini, tidak menjadi rema, tidak ingat firman ini, cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua itu akan ditambahkan. Saya sudah lari, sudah tidak kerasa, tetapi luar biasa buat kita. Kalau memulihkan kehidupan kita, dia kasih visi, kasih rema, tetap kita pegang. Puji Tuhan, hampir 30 tahun saya di sini. Semuanya karena Tuhan, semuanya karena firman ini yang membawa kita. Kalau kita mau respon kepada firman Tuhan, itu sanggup mengubahkan setiap kita dari hal yang tidak baik menjadi yang baik. Amin. Jadi jangan kita meremehkan sekali firman Tuhan. Walaupun kita sering sekali hamba-hamba Tuhan itu memperkatakan firman itu,
atau dapat terima firman itu, selalu hamba Tuhan itu cerita. Begitu terus ini orang kalau ketemu saya, berarti itu ada maksud Tuhan. Saya tangkap kebenaran firman dan sungguh luar biasa Tuhan ubahkan. Mungkin kalau saya lapor ke orang tua saya, gini loh keadaan saya, itu kan minta belas kasih, pasti saya suruh pulang. Karena saya ingat firman Tuhan ini, firman yang sanggup untuk memerdekakan setiap kita, yang sanggup memudahkan setiap kita. Saya putuskan saya mau tetap di sini sampai detik ini. Saya tetap di sini dan Tuhan melanjutkan karyanya yang luar biasa. Kita harus mencari kebenaran itu. Mencari, namanya mencari itu kan tidak gampang ya. Namanya mencari itu kan enggak instan. Namanya mencari itu kan perlu waktu. Mencari, apalagi mencari kebenaran firman Tuhan. Jadi biarlah Tuhan memberikan kita roh kesabaran untuk kita boleh merespon setiap rema firman yang sudah Tuhan taruh dalam kehidupan kita. Kita kan tiap hari baca firman, pasti Tuhan akan kasih rema. Tuhan taruh rema itu, sehingga rema itu boleh kita menghidupi. Kita boleh mengalami firman, kita boleh berjumpa dengan Tuhan, bukan oleh karena kata orang, tetapi kita punya pengalaman pribadi dengan Tuhan. Kita boleh berjumpa dengan Tuhan. Yang pertama, untuk kita dicukupkan oleh kebutuhan pokok itu, yang pertama adalah cari Tuhan dan kebenarannya. Kalau kita sudah ada dalam kebenaran, otomatis kita sudah hidup dalam kebenaran, otomatis berkat Tuhan itu akan datang. Tuhan yang tahu apa yang diperlukan sejak kita. Kadang kita tuh sok tahu, Tuhan aku perlu ini, padahal itu cuma keinginan. Ya, kita nggak konfirmasi sama Tuhan. Tuhan aku butuh ini loh, Tuhan ini loh. Belum tentu. Itu nanti dulu, Tuhan itu nanti dulu. Makanya Tuhan belum jawab sampai saat ini. Perlu waktu. Yang kedua adalah kita tinggal di dalam firman Tuhan. Yohanes 15 ayat yang ke-7. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Kita tetap tinggal di dalam firman itu. Jangan sekali-kali kita mau meninggalkan firman itu. Jangan sekali-kali kita tidak mau melakukan firman itu. Saya percaya kalau kita setiap hari baca firman, kita pasti dapat rema. Ada sesuatu satu ayat itu yang Tuhan tahu, pasti. Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang berbicara, Tuhan yang menjawab, Tuhan yang selalu senang untuk berinteraksi, diajak ngobrol. Kita sering sekali membaca firman Tuhan, Tuhan akan pasti berbicara, Tuhan akan pasti kasih rema. Kita itu Tuhan sediakan buat kita. Kita selalu ada di dalam firman Tuhan kita. Kita hidup di dalam firman itu. Semua yang kita minta Tuhan pasti kabulkan, Tuhan pasti jawab. Yang ketiga adalah tetap bekerja. Ini otomatis kita tetap bekerja. Kalau kita nggak bekerja, ya 2 Tesalonika 3 ayat 10 katakan bahwa kalau nggak bekerja ya jangan makan, ya enggak? Sebab juga waktu kami berada di antara kamu, 2 Tesalonika 3 ayat 10, kami memberi peringatan ini kepada kamu, jika seorang tidak mau bekerja, janganlah ia makan. Kita harus bekerja. Aduh Bu, saya ibu rumah tangga. Nah itu kan juga bekerja di rumah ini. Ibu rumah tangga itu gak habis-habisnya pekerjaannya. Dari bangun tidur sampai mau tidur lagi itu ada terus. Itu juga bekerja. Apalagi yang double bekerja, ada pekerjaan lain. Jadi jangan disepelekan kalau kita, aku cuma ibu rumah tangga. Enggak. Ada fungsinya di situ, Tuhan tahu. Jangan menyepelekan apa yang Tuhan percayakan saat ini. Aku cuma ibu rumah tangga.
itu yang Tuhan tahu. Dan kita mau kerjakan, kita mau lakukan dengan sungguh-sungguh apa yang Tuhan percayakan. Walaupun kita di rumah, kita bekerja loh itu. Bekerjalah sesuai kemampuan kita. Pasti Tuhan akan menyertai setiap pekerjaan kita. Dan Tuhan akan cukupkan setiap kebutuhan kita. Sebenarnya kalau dipikir-pikir kebutuhan hidup itu sederhana sekali. Tetapi yang membuat rumit dan mendatangkan berbagai masalah itu sebenarnya adalah keinginan kita, keinginan dan gaya hidup kita. Kalau kita mau tetap ada di dalam rayanya Tuhan, di dalam kebenarannya, itu mudah. Kita mau nurut sama Tuhan. Kebutuhan kita itu sederhana. Yang merumitkan itu adalah keinginan mata kita, keinginan dari kita. Yang membuat masalah itu keinginan kita, bukan karena kebutuhan kita. Saya percaya bahwa setiap wanita-wanita di tempat ini pasti sudah bisa mengatur setiap berkat yang Tuhan percayakan. Kalau malam hari ini Tuhan ingatkan kembali, biarlah kita tidak melirik kepada keinginan daging kita, keinginan mata kita yang tidak ada habisnya. Tetap kita fokus kita kepada kebutuhan pokok kita, fokus kita kepada Tuhan, fokus kita kepada firman Tuhan. Pasti kalau kita berjalan di dalam Tuhan, kalau Tuhan adalah kehidupan kita dan kita ada di dalam rencana Tuhan, pasti Tuhan akan bela setiap perkara kita. Amin. Mari kita satukan hati, kita berdoa. Biarlah Tuhan malam hari ini, dan mungkin kita sudah sering mendengar, tapi Tuhan ingatkan lagi malam hari ini bagaimana Tuhan kembalikan kita kepada fokus kita sebagai wanita-wanita yang menjadi penolong bagi setiap suami yang Tuhan percayakan. Bapak, kami bersyukur Tuhan Yesus untuk malam hari ini, bukan karena hebat kami Tuhan, bukan karena gagah kami Bapak, tetapi semuanya karena Engkau. Kalau kami ada di tempat ini sebagai wakil kerajaan-Mu Tuhan atas keluarga yang Engkau percayakan, biarlah Engkau urapi kami wanita-wanita yang Engkau pilih Tuhan, yang sudah Engkau tetapkan Tuhan. Kekuatan yang baru Tuhan kami minta saat ini Kau berikan atas setiap kami, untuk kami boleh Tuhan menjadi penolong yang setia, penolong yang penuh dengan takut akan Engkau Tuhan, penolong yang penuh dengan hikmat yang datang daripada-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Dan malam hari ini kami juga memberkati suami-suami kami yang ada dimanapun mereka berada Tuhan. Kami memberkatinya Bapa, kami memberkatinya Tuhan. Jadikan dia Tuhan sebagai imam Tuhan yang takut akan Engkau, yang membawa keluarga, anak-anak, semuanya Tuhan kepada Engkau saja Tuhan Yesus. Dan saat ini juga Engkau urapi dia untuk menjadi seorang raja Tuhan, untuk berdaulat atas setiap keluarga yang Engkau percayakan Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengasihinya, kami membawa dia ke dalam tangan kuasa-Mu Bapa. Biarlah pengurapan-Mu boleh turun atas setiap kehidupan suami-suami kami dimanapun mereka berada saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami juga memberkati kesehatan mereka Tuhan. Kami memberkati setiap pekerjaan yang boleh Engkau percayakan Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Bapa, terima kasih. Dan biarlah anggur yang baru selalu tercurah atas keluarga kami Tuhan. Anak-anak kami Bapa, kami juga memberkatinya Bapa, dimanapun mereka berada Engkau taruh Tuhan. Kami percaya perlindungan untuk tetap menyatakan Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih buat teman-teman yang Kau taruh di sekitar anak-anak kami Tuhan. Anak-anak kami Tuhan dimanapun mereka berada, teman-temannya Tuhan Kau taruh orang-orang yang takut akan Engkau Tuhan, sehingga membuat anak-anak kami semakin hari boleh semakin mencintai Engkau Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus, kekuatan kami, pengharapan kami hanya Engkau Yesus Tuhan, yang menjadikan langit dan bumi adalah tempat pertolongan kami. Terima kasih Bapa untuk sore hari ini. Dan kami percaya setiap firman yang malam hari ini
sudah kami dengar, ialah firman itu mengerjakan, dan firman itu akan memerdekakan, dan firman itu akan bekerja menjadi rema. Dan kami Tuhan, Kau mampukan untuk kami boleh melakukan setiap firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami akan syukur. Haleluya. Amin.